Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani sebagai pembimbing saya. Saya Adi Nabila Fani Utami, Koas Angkatan 43. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kista Bilateral Bukal Bifurkasi, Laporan Kasus dan Ulasan Pustaka. Kasus kista bifurkasi bukal dalam jurnal ini terjadi pada seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun dan tidak disebutkan mengenai ras pasien. Kista bifurkasi pada umumnya sering terjadi pada laki-laki usia 6-11 tahun dan tidak memiliki predileksi ras. Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi pada anak laki-laki 9 tahun. Pada jurnal ini, pasien dirujuk dengan keluhan pembesaran wajah asimetris secara tiba-tiba dan memiliki riwayat pemeriksaan radiografi 2 tahun yang lalu untuk mengevaluasi erupsi gigi. Kista bifurkasi bukal biasanya asimptomatis apabila memiliki keluhan dapat berupa geraham yang tidak tumbuh serta pembengkakan keras pada pipi yang timbul 1 tahun dari waktu erupsi gigi yang berkaitan. Sesuai dengan kasus ini, pembesaran asimetris pada wajah pasien dapat diakibatkan oleh adanya pembengkakan. Namun pada kasus ini terjadi tiba-tiba yang umumnya jarang terjadi. Pemeriksaan ekstraoral klinis menunjukkan pembengkakan sakit pada bagian kanan wajah dan tidak ada perubahan warna. Pemeriksaan klinis ekstraoral pada umumnya kista bifurkasi bukal tidak memiliki gambaran ekstraoral tetapi dapat mengalami pembengkakan fasial dan sakit saat dipalpasi. Hal tersebut sesuai dengan kasus ini terjadinya pembengkakan yang sakit yang dapat diakibatkan oleh adanya infeksi. Pemeriksaan intraoral menunjukkannya pembesaran bilateral bagian bukal dari permukaan alveolar ridge posterior bawah yang ditutupi mukosa normal yang berdekatan dengan molar pertama mandibula dan erupsi sebagian kaps lingual pada gigi 46 disertai pengeluaran nanah dan tidak adanya gigi 36. Pada umumnya, pemeriksaan intraoral menunjukkan pembengkakan berkonsistensi keras pada gingiva atau vestibular bukal daerah gigi molar pertama mandibula permanen vital yang belum atau sebagian erupsi. Kaps lingual secara abnormal lebih tinggi dari posisi kaps bukal dan apabila adanya infeksi sekunder akan terasa sakit saat dipalpasi serta dapat disertai nanah sesuai dengan kasus ini yaitu adanya pembesaran pada mukosa bukal daerah gigi molar pertama mandibula permanen yang belum erupsi dan erupsi sebagian. Namun pada kasus ini terjadi bilateral yang jarang ditemui serta pengeluaran nanah yang hanya pada gigi 46 dikarenakan gigi erupsi sebagian sehingga lebih mudah terjadinya invasi bakteri. Dan ini adalah foto 2 yaitu diambil pada pasien umur 9 tahun sebelum datang ke klinik yang menunjukkan terdapat gambaran radiolusen homogen unilokuler berjumlah 2 bilateral epicenter pada tengah dari bifurkasi daerah periapikal gigi 36 dan 46 khas lokasi pada posterior mandibula perluasan lesi pada 36 arah anterior ke benih 35 arah posterior ke benih 37 dan juga arah superior ke cemento enamel junction gigi 36 arah inferior ke arah inferior border mandibula berukuran pada gigi 36 panjang 14 mm kali lebar 23 mm dan pada gigi 46 panjang 5 mm kali lebar 3 mm. Berbatas jelas terkortikasi berbentuk oval menyebabkan efek lamina dura terputus pada gigi 36. Adanya pergeseran pada gigi 36 dan 46 ke arah bukal atau lingual yaitu ditunjukkan dengan terlihat kaps yang tidak sama tinggi dan permukaan oklusal terlihat. Dan benih 35 bagian akar bergeser ke arah mesial dan penipisan inferior border of mandibula sebelah kiri. Maka radiodiagnosis ditegakkan berdasarkan hasil foto panoramik menunjukkan adanya pergambaran lesi radiolusen unilokuler bilateral epicenter pada tengah dari bifurkasi gigi molar mandibula berbatas jelas terkortikasi dan adanya pergeseran pada gigi 36 dan 46 ke arah bukal atau lingual yang ditunjukkan dengan terlihatnya kaps yang tidak sama tinggi. Maka kasus ini adalah kista bifurkasi bukal. Dan pada gambaran radiografi, lesi menyebabkan efek lamina dura terputus, sedangkan lamina dura umumnya utuh pada kista bifurkasi bukal. Pada gambaran radiografi, lesi terlihat lebih besar pada bagian kiri, sedangkan pada pemeriksaan ekstraoral pembengkakan terlihat pada bagian kanan lebih besar. Hal ini dikarenakan pada lesi bagian kanan kemungkinan telah terjadi infeksi sekunder yang diakibatkan oleh erupsi sebagian pada gigi 46. Nah, dan pada foto 1 yaitu pasien masih berusia 7 tahun yaitu 2 tahun sebelum
datang ke klinik, yaitu menunjukkan terdapat gambaran pembesaran folikel gigi yang berjumlah 2 bilateral pada akar gigi mesial dan distal gigi 36 dan 46, berukuran kurang lebih 4 mm pada akar mesial gigi 36 dan kurang lebih 3 mm pada akar distal gigi 36 dan akar mesial dan distal gigi 46. Pada foto radiografi sebelumnya, yaitu 2 tahun yang lalu, ditemukan pembesaran folikel gigi pada gigi 36 dan 46. Hal ini seharusnya dapat dicurigai sebagai kista bifurkasi bukal dan sebaiknya dilakukan observasi sebelum lesi membesar dan menimbulkan keluhan. Pada kasus ini juga dilakukan computed tomography atau CT scan untuk membantu merencanakan perawatan, yaitu pembedahan, dan juga menentukan prognosis karena dapat melihat potongan 3 dimensi, yaitu aksial, sagittal, dan koronal, serta memiliki resolusi kontras yang lebih tinggi dan memberikan visualisasi jaringan lunak yang sangat baik. Nah, pada kasus ini perlu dilakukan untuk melihatnya adanya pembesaran jaringan lunak dikarenakan secara ekstraoral sisi kanan terlihat lebih besar, tetapi di panoramik terlihat sebaliknya. Posisi kista dengan jaringan sekitar seperti kanalis mandibula dan gigi di sekitar, dan kemungkinan adanya perforasi pada bagian bukal tulang kortikal. Hasil CT scan tersebut menunjukkan area kurang padat bilateral dekat dengan molar pertama permanen mandibula, serta adanya keterlibatan area cementum enamel dengan keterlibatan yang lebih besar pada sisi kiri yang meluas hingga ke inferior border of mandible, dan terdapat ekspansi ke bukal pada sisi kiri dengan tulang kortikal yang utuh. Diagnosis banding pada kasus ini adalah kista radikuler karena terdapat gambaran lesi radiolucent unilokular epicenter daerah periapikal berbatas jelas terkortikasi dan menyebabkan lamina dura terputus. Nah, kista radikuler umumnya memiliki epicenter pada apikal gigi yang terdapat karies mencapai pulpa. Sedangkan pada kasus ini epicenter terdapat pada tengah furkasi gigi dan giginya belum erupsi, sehingga kasus ini tidak didiagnosis sebagai kista radikuler, melainkan sebagai kista bifurkasi bukal. Perawatan awal pada kasus ini, pasien diberikan pramedikasi antibiotik berupa amoxicillin yang diberikan selama 7 hari karena terdapat infeksi yang ditandakan adanya nanah dan sakit, sehingga dapat menghindari penyebaran infeksi pada saat pembedahan. Nah, setelah 7 hari, kondisi pasien menunjukkan tidak adanya pembekakan, rasa sakit, dan pengeluaran pus, sehingga dapat dilakukan pembedahan berupa enukleasi dan kuretase pada lesi. Enukleasi dilakukan untuk mengambil keseluruhan jaringan kista karena lesi berbatas jelas terkortikasi dan untuk menghindari kerusakan gigi yang berdekatan apabila dilakukan reseksi. Serta perlu dilakukan kuretase dikarenakan perluasan lesi sisi kiri ke arah benih 35 dan 37 agar tidak terdapat epitel sisa untuk menghindari rekurensi. Gigi 36 dan 46 dipertahankan dikarenakan gigi dalam keadaan baik, posisi gigi vertikal, dan masih ada ruang sehingga diharapkan dapat erupsi dengan normal. Enukleasi dan kuretase dilakukan pada sisi kiri terlebih dahulu dikarenakan ukuran lesi lebih besar sehingga dapat menghindari kemungkinan perforasi dan fraktur mandibula. Perawatan dengan bone graft perlu dilakukan pada sisi kiri untuk menggantikan tulang yang hilang, menstimulasi sel yang membentuk tulang, dan juga sebagai rangka untuk pembentukan tulang yang baru dikarenakan kehilangan tulang yang banyak pada sisi tersebut. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada kasus ini adalah pemeriksaan histopatologis dengan menggunakan spesimen kista sisi kiri. Hasilnya menunjukkan epitel squamosa berlapis yang tipis dan tidak berkeratin disertai inflamasi kronik sesuai dengan kista inflamasi. Gambaran histopatologis pada kista bifurkasi bukal biasanya terdapat infiltrasi sel inflamasi kronis di sekitar epitel squamosa berlapis tidak berkeratin yang hiperplastik, sehingga diagnosis definitif kasus ini adalah kista bifurkasi bukal. Nah, kontrol pada kasus ini dilakukan secara berkala selama 1 tahun dan dilakukan foto panoramik 8 bulan pasca bedah yang menunjukkan penyembuhan tulang dan pola erupsi yang normal. Yang menunjukkan pada foto panoramik ini menunjukkan daerah radiolucent pada bifurkasi gigi 36 dan 46 telah mengalami penyembuhan dengan terbentuknya trabekula baru, dan inferior border of mandibula mengalami penebalan sebanyak 0,3 mm dibandingkan dengan foto 2 yaitu 0,1 mm, namun densitasnya kurang radiopak dan belum mencapai ketebalan normal seperti foto 1. Dan kedua gigi telah erupsi sempurna, yaitu ditunjukkan dengan cup setelah sejajar dengan gigi 75 dan 85.
tetapi masih posisi, yaitu cups, lingual, dan bukal tidak sama tinggi. Terdapat dan juga ditunjuk pada foto radiografis ini terdapat gambaran radiopak berbentuk persegi pada mahkota gigi 16, 12, 11, 21, 22, dan 26, dan garis di sepanjang mahkota gigi 16 hingga 26 yang merupakan alat ortodonsi sikat. Foto panoramik menunjukkan adanya penyembuhan tulang tetapi densitasnya belum normal, gigi telah erupsi namun masih malposisi, dan pasien menggunakan alat ortodonsi sikat. Kontrol lanjutan pada 12 bulan selanjutnya diperlukan untuk melihat kesembuhan tulang rahang dan melihat apabila adanya rekurensi. Namun, kista bifurkasi bukal biasanya tidak ada rekurensi yang terjadi apabila dilakukan perawatan. Untuk kesimpulan, radiodiagnosis pada kasus ini adalah kista bifurkasi bukal berdasarkan temuan radiografis menunjukkan adanya gambaran lesi radiolusen unilokuler bilateral, epicenter pada tengah dari bifurkasi gigi molar mandibular, berbatas jelas terkortikasi, dan adanya pergeseran pada gigi 36 dan 46 ke arah bukal atau lingual. Namun, pada kasus ini lamina dura terputus, di mana hal ini jarang terjadi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.